Hello, what's up, Coach? Welcome back to the Ghost Scope. Udah lama banget gue nggak ngebuat video ya. Ya udah beberapa minggu ini gue nggak buat video. Dan gue cukup kangen untuk berinteraksi dengan kalian, subscriber yang setia. Ya gue kangen berinteraksi di kolom komentar dengan kalian gitu ya. Dan ya yang terakhir kan gue ngebahas tentang review M.M3 ya. Itu pembahasan yang sangat ringan. Dan kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang berat. Anjay, yang berat. Gak, gue di sini pengen ngebahas tentang pengalaman gue selama gue menghilang dari YouTube. Wow, menghilang dari YouTube padahal cuma beberapa minggu doang nggak upload video. Tapi ya lumayan ada beberapa orang yang nanyain gue kapan upload video. Ya kapan-kapan. Dan ya sebagai janji gue yang sebenarnya seharusnya dari 2 minggu yang kemarin ya gue harusnya upload, tapi baru mood sekarang ngebuat. Dan apa yang akan gue bahas di sini adalah pengalaman gue saat daftar TNI AL, Bintara TNI AL dan Bintara TNI AD ya. Cuman mungkin gue gak bakalan cerita banyak tentang yang di TNI AD. Mungkin akan gue sisipkan beberapa cerita tentang gue daftar di TNI AD ya. Karena kebanyakan ceritanya itu di TNI AL seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, kita intro dulu. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama ya. Dari awal banget, yaitu adalah daftar online. Oke, jadi gue daftar online itu lewat lewat website yang dari TNI. Ya, websitenya ada 2. Yang pertama kalian masuk ke website yang global dulu ya, yang di situ ada TNI AL, TNI AU, TNI AD gitu kan. Terus website yang kedua kalian langsung masuk ke recruitment TNI AL seperti itu. Dan gue pas itu masuknya ke yang global. Ya kalian tulis TNI recruitment TNI gitu loh, atau TNI AL gitu kan. Pasti ntar keluar yang paling atas gitu kan. Dan pas pertama kali kita masuk website dari TNI AL, kita ada 2 option kalau pengen daftar gitu ya, antara mau masuk atau daftar gitu kan. Tentunya kita pencet yang daftar lah ya. Dan di situ kita bakalan ngisi data. Beberapa ngisi data seperti kita masukin email apa yang pengen kita pakai, terus nama kita siapa dan lain sebagainya gitu kan. Terus setelah kita daftar, kita akan kalau nggak salah itu kita verifikasi dengan email yang kita masukkan di pendaftaran tadi. Setelah kita verifikasi email, kita akan mendapatkan password dari website tersebut. Jadi passwordnya itu bukan dari kita tapi dari websitenya. Jadi pastikan untuk kalian semua nge-screenshot atau nyimpan passwordnya, karena dia terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang sulit untuk dihafal. Jadi pastikan kalian menyimpannya supaya nanti kalian bisa login. Habis itu kalian login itu kalian isi data sesuai data kalian gitu kan, mulai dari nama, lahir kapan, terus coba kita lihat di sini, lahir kapan, terus pendidikan, nomor KTP, tinggi badan, berat badan, jurusan, nilai rata-rata, uang, jenis kelamin, agama, suku, alamat sekarang, dan lain sebagainya. Ini ya formulirnya, nih formulirnya. Angin nggak bisa gue tunjukin, dan lagian ini data pribadi gue nggak bisa nunjukin kepada kalian seperti itu. Terus setelah kalian udah ngisi data diri kalian akan kasih 2 option antara kalian ingin simpan formulir atau cetak formulir. Kalau misalkan kalian simpan formulir terus kalian cetak, itu bentuknya akan aneh ya, seperti ketikan biasa dan tidak rapi. Tapi kalau misalkan kalian pencet cetak formulir terus baru kalian simpan, itu hasilnya bakalan lebih rapih dibandingkan kalian menyimpan PDF tadi gitu kan. Udah kalian simpan, kalian cetak, ya udah kalian tunggu mempersiapkan diri untuk validasi. Validasi itu tanggal 1 September sampai dengan tanggal 22 September ya kalau nggak salah. Itu gue daftar online tanggal 5 Agustus. Dan gue validasi di hari pertama, yaitu tanggal 1 September 2020. Gue datang jam setengah 6 apa jam 5 pagi gitu. Gue datang jam 5 pagi, dan pas nyampe ternyata gue kepagian. Iyalah pagi banget cuy.
Udah pagi, kepagian, akhirnya gue nunggu kan, nyari makan dulu, gue sarapan. Habis sarapan gue akhirnya nunggu di depan gudang. Di situ kan di Lantamal 3 itu kan ada gudang perbekalan ya. Jadi gue sama casis-casis yang lain di situ nunggu untuk nunggu tempat validasi yang dibuka. Karena tempat validasi dibuka itu jam setengah 8 kalau nggak salah ya, setengah 8. Dan akhirnya karena pada saat itu PSBB, dibukalah tempat validasi yang dibatasin satu gor itu, dibatasin apa ke 20 orang 20 orang masuk gitu kan ya. Dan gue termasuk 20 orang pertama yang masuk. Wow, 20 orang pertama yang masuk, hebat banget gue kan. Itu lagi hoki itu. Terus sudah masuk, yang pertama kalian masuk itu kalian nunggu dulu ya, nunggu giliran dipanggil ya, nunggu giliran lah pokoknya. Setelah nunggu giliran itu kalian yang pertama diperiksa adalah tinggi badan dan berat badan. Pada saat itu tinggi badan gue adalah 169,5 dengan berat badan 55,5. Wow. Udah, setelah seperti itu kalian akan dikasih map oleh Lantamal 3. Mapnya itu map biru seperti ini. Map biru seperti ini untuk menaruh berkas-berkas kalian. Karena berkasnya itu dikasih dua map. Yang pertama itu map untuk fotokopian kalian, dan yang map kedua itu adalah untuk berkas yang asli. Setelah itu kalian dikasih waktu untuk menyiapkan fotokopian dan berkas yang aslinya. Antara lain akan gue cantumin di sini. Yang pertama yang harus kalian siapkan, sebenarnya ada di website itu apa aja yang harus kalian siapkan, tapi yang di website itu kurang lengkap. Yang lengkap itu ini akan gue sebutkan. Yang pertama ada akte kelahiran, kedua ada ijazah dari SD sampai dengan SMA, yang ketiga ada kartu keluarga, keempat ada KTP kalian, yang kelima ada KTP orang tua, dan keenam itu ada SKCK dari surat catatan keterangan kriminal polisi gitulah ya. Dan itu SKCK kalian urus di Polres ya, nggak bisa di Polsek, harus langsung ke Polres untuk mengurus SKCK. Selanjutnya ada BPJS kalau ada, terus ada SKH UN, dan juga udah itu aja sih. Itu aja. Kalian bawa yang asli dan fotokopiannya termasuk dengan KTP orang tua kalian, ibu dan bapak. Atau enggak kalau yang walinya juga yang mungkin kalian pakai wali ya, dibawa KTP asli wali kalian seperti itu. Setelah kalau misalkan kalian gak bawa ya kayak gue palingan dimintain foto gitu ya. Nantilah kita lanjut dulu cerita. Setelah kalian nyiapin fotokopian dan berkas aslinya itu di dalam map tadi, itu map harus kalian kumpulin. Karena kalau nggak kalian kumpulin, kalian nggak bakalan dipanggil untuk diperiksa berkas kalian. Jadi kalian balikin lagi ke tempat dimana kalian tadi nerima map tadi, gitu kan? Udah. Setelah itu kita nunggu nama kita dipanggil. Yang bedanya di sini dari TNI AD dan TNI AL, untuk angkatan gue yang corona kita nggak ada UN ya. Jadi kalau di TNI AD itu kita dimintain transkrip nilai, yang dimana itu adalah rekapan nilai kita dari semester 1 sampai dengan semester 6, yang isinya itu 4 mata pelajaran UN kalau nggak salah ya. Terus kalau di TNI AL itu enggak, kita nggak dimintain transkrip nilai, kita langsung diperiksa nilai kita dari ijazah. Oke, lanjut dulu cerita. Setelah kalian dipanggil, kalian akan diperiksa berkas kalian face to face sama panitianya. Kayak pada saat itu gue ada sedikit trouble yang dimana ada KTP dan juga kakak. Ditanya, ini kakak kamu yang asli? Iya bu, yang asli. FBI ya, for your information, kakak gue itu yang baru, yang dimana dia kayak kertas HVS doang gitu ya, kayak kertas HVS di print hitam putih udah gitu doang. Jadi ya nothing special gitu, nggak kayak kartu keluarga yang dulu kan warna biru gitu kan, ini cuma hitam putih kertas HVS. Jadi mungkin panitia tersebut belum tahu kalau itu kakak yang terbaru, karena kakak tersebut keluaran Agustus apa bulan Juni itu udah kertas HVS seperti itu. Dia akhirnya nanya ke temannya yang di sebelah panitia, bu ini beneran bu kakak yang asli kayak gini? Iya bu, itu beneran, itu kemarin saya ngurus kakak kayak gitu juga. Oh yaudah makasih bu, oke saya percaya sama kamu.
dalam hati gue nggak mungkin kan Bu saya masukin kartu keluarga saya sendiri gitu. Oke, habis itu mana KTP orang tua kamu, kok nggak ada? Ya nggak saya bawa Bu. Ya udah kamu telepon dulu orang tua kamu foto lah atau kamu bawa itu KTP, minta dibawain KTP orang tua kamu. Iya Bu ya, ini maaf ya nggak saya tanda tanganin dulu ya, kamu harus tunjukin KTP orang tua kamu dulu. Siap Bu. Akhirnya gue telepon, karena di situ nggak boleh main HP ya, akhirnya gue minta izin sama salah satu yang ngatur kita di situ, kayak ngatur baris. Pak, izin Pak, saya mau nelpon orang tua saya Pak, soalnya nggak ada KTP. Oh ya udah, karena gue pikir nelpon di luar ya karena nggak sopan kalau di dalam gitu kan, didatin juga. Gue mau keluar terus ditanya gini, kamu kemana? Mau nelpon Pak. Mau kemana? Mau nelpon Pak. Mau kemana? Iya Pak saya di sini. Gue takut di situ. Udah takut, terus gue ngerasa kayak awkward banget gitu karena gue sendirian berdiri megang HP, yang lain gak boleh megang HP, gue megang HP karena gue pengen nelpon orang tua gue. Gue nelpon orang tua gue di situ sampai keringet dingin gitu kan, karena aduh ini gue diatin sama yang lain. Terus ketika gue nelpon orang tua gue, itu ternyata orang tua gue pada tidur karena kan emang orang tua gue kerjanya kan pada siang ya. Kerjanya berangkatnya pada siang, jadi pagi masih pada tidur. Itu ya Allah, ini diteleponin gak ngangkat, ini pada tidur kan. Bapak gue nelpon bapak gue lewat WA gak aktif, datanya gak nyala. Gue nelpon mak gue lupa, mak gue kan HP-nya selalu di silent gitu kan. Gue nelpon kakak gue juga lupa kan kalau ngecas itu pasti di mode pesawat gitu. Akhirnya gue nelpon ke tetangga gue buat, tolong itu orang rumah digedor-gedor biar pada bangun. Tapi ternyata tetap aja nggak pada bangun karena rumah gue orang kalau udah ada di kamar itu udah nggak kedenger apa-apa cuy. Itu kedap rumah gue kalau di kamar itu kedap suara gitu. Terus akhirnya gue minta tolong sama sama casis cewek gitu kan ya. Ada 3 orang cewek di situ kan. Gue minta tolong, gue malu lah ya minta tolong kan, cewek lagi. Mbak, ada yang punya pulsa nggak? Mau nelpon ke Indosat nih, saya tolong dong. 2 orang nggak punya pulsa dan salah satunya baik banget. Ini coba Mas, pakai aja HP saya, kayak ada pulsa deh. Wah itu penyelamat hidup banget itu. Mungkin banyak kalau misalkan nonton video ini dan ingat kejadian itu, kayak makasih banget ya udah nolongin di hari itu. Udah akhirnya gue telepon dan berhasil nelpon bapak gue, karena bapak gue itu HP-nya nggak di silent. Gue tahu bapak gue HP-nya nggak di silent, cuman datanya nggak nyala, jadi gue nggak bisa nelpon lewat WA gitu kan. Udah kan akhirnya difotoin sama bapak gue KTP-nya, dan akhirnya gue balik ke ibu-ibu yang tadi meriksa berkas gue. Bu, ini saya tadi Bu demak yang nomor urut kelima Bu. Apa kamu yang kurang? Ini Bu, KTP orang tua Bu. Oh ya udah, mana sini KTP orang tuanya? Saya diperiksa. Oh ya udah benar. Akhirnya ditandatanganin lah map gue tadi. Udah ditandatanganin. Terus ibunya nyuruh, udah kamu taruh mapnya di tempat selanjutnya ya. Dicek pemberkasan selanjutnya, yaitu cek berkas online gitu kan. Udah gue taruh, gue tunggu lagi nama gue dipanggil kan. Gue udah nunggu akhirnya dipanggil lah nama gue. Di situ diperiksa ulang data gue yang ada di online dengan yang ada yang aslinya kan. Udah dicek, KTP orang tua gue juga dicek gitu kan. Terus sempat ada pertanyaan kecil kayak pekerjaan orang tua kamu apa gitu kan. Terus guru Pak gitu kan, sama jualan gitu kan. Ya udah kan. Udah akhirnya setelah selesai gitu ya udah gue cetak kartu sama dikasih formulir lagi untuk diisi. Sorry Cing. Kayak gini ya, udah disuruh isi. Dan di situ gue lupa, kita harus nyertain foto ya, foto 4x6 itu sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 1 lembar. Itu fungsinya 4x6 itu 2 lembar itu satu buat di ini ya, buat di formulir tadi, dan yang satu lagi itu buat di kartu tes kita. Dan
setelah ngisi formulir dan kita ngantri, kita ngisi buku absen, yang dimana nanti foto 3x4 itu dipakai di absen ya, di absen. Udah gue ngisi foto absen, ngisi buku absen, udah selesai, ya udah gue pulang. Dan pada saat ngisi buku absen itu kita ngantri sesuai nomor urut kita, nomor urut tes, bukan sesuai antrian. Misalkan kan biasanya orang Indonesia kalau ngantri ya udah ngantri jejer gitu kan ya, udah duluan. Kalau itu enggak, kita mau ngisi buku absen itu kita harus nungguin nomor-nomor sebelum kita gitu. Misalkan gue udah selesai nih ngisi formulir, gue nomor 20 kan, tapi nomor 19 itu masih ngisi formulir, ya gue harus nungguin si nomor 19 itu dulu buat ngisi buku absen, baru gue yang nomor 20 ngisi buku absen, seperti itu. Udah selesai ngisi buku absen, kita dikasih tahu lagi kita kumpul di tanggal 23 untuk mendapatkan beberapa pemberitahuan ya, seperti apa nanti tesnya. Nah itu nanti di tanggal 23 itu kita disuruh kumpul dan akan dijelaskan seperti apa teknisi dari tes tersebut. Oke, skip, kita langsung ke kumpul tanggal 23 September 2020. Di situ kita dibagi ya, itu semua dari 2000 orang gitu ya, dikumpulin di hari yang sama seperti itu. Jadi itu bakalan macet banget. Kalau misalkan kalian gak mau kena macet, fix kalian datang harus jam 5-an. Itu gak macet, gue yakin. Karena 2000 orang lebih disuruh datang di hari yang sama. Dan di situ kita dibagi ya, kayak gue kan 20 ya, nomor 20. Itu kita dibagi bintara dari 1 sampai 500 masuk ke lapangan upacara. Dan 500 ke belakang nanti ke belakang, ke Lantamal, ke lapangan belakang, suruh nunggu. Dan cabawan ya, cabawan wanita itu juga kalau nggak salah 1 sampai 400 atau berapa gitu ya, kumpul di lapangan upacara sama yang catam. Itu juga dikumpulin di lapangan itu juga ya. Jadi dibagi gitu supaya nggak crowded, supaya nggak ngumpul banget. Jadi dibagi 500 seperti itu. Dan di situ kita dikasih tahu beberapa hal yang untuk tanggal tesnya ya. Seperti di sini, seperti kalian disuruh bawa apa aja nanti ya, seperti alat tulisnya kah, terus pakai baju apa nanti. Yang alat tulis kalian bakal dikasih tahu bakalan alat tulis apa aja. Terus juga kalian dikasih tahu untuk pakai baju kaos putih, bawa kaos putih sama celana tenis warna biru dongker. Celana tenis ya, bukan celana boxer atau celana bola gitu, bukan, tapi celana tenis. Jadi dia ada kancingnya di depannya sama resletingnya. Terus apa aja sih sistemnya itu, tesnya itu sistem gugur ya. Jadi kalau misalkan kalian gugur di tes kesehatan gitu, ya udah kalian gugur, kalian nggak bisa lanjut ke tes psikotes atau apapun. Dan urutan dari tesnya itu, yang pertama itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan pertama. Setelah tes kesehatan pertama ada tes psikotes pertama. Setelah tes psikotes pertama selesai, itu ada tes kesehatan kedua. Selanjutnya ada tes psikotes kedua, dan selanjutnya lagi ada tes wawancara psikologi. Dan yang terakhir itu ada semapta atau yang lari, push up, pull up gitu. Tapi untuk ke semapta itu setelah tes wawancara psikologi itu akan dikasih beberapa hari ya. Gue nggak tahu beberapa harinya karena gue nggak nyampe semapta gitu ya. Gue cuman sampai kesehatan pertama dan gagal gitu ya. Gagal di kesehatan pertama, cok. Jadi setelah tes wawancara udah dikasih waktu baru kalian tes mapta. Setelah tes mapta ya pengumuman lagi gitu ya. Gue nggak tahu teknisnya di mana. Tapi gue nanya-nanya temen gue yang lolos tes kesehatan pertama itu, di tes psikologi pertama itu tesnya itu dia dapatnya gambar cowok sama gambar cewek. Terus yang kedua itu gambar pola berulang lah ya, kayak misalkan kalau misalkan kalian pernah tes IQ yang dimana banyak gambar-gambar gitu, itu tuh kayak tes IQ gitu ya, jadi gambar berulang. Mungkin ini gue kasih contoh di sini ya gambarnya ya, kayak gitulah tesnya ya. Setelah itu ya gue nggak tahu kayak gimana karena gue gagal di tes kesehatan kedua, tes kesehatan pertama kan. Oke lanjut, kita tes selanjutnya tes kesehatan pertama.
gue tes kesehatan pertama itu tanggal 1 ya, soalnya diundur. Sebelumnya itu kalau nggak salah tanggal 30-an lah, tapi diundur sampai tanggal 1 itu kalau nggak salah gue hari Jumat ya. Tapi sebelum tes kesehatan pertama, karena sekarang lagi COVID, lagi pandemi, jadi setiap casis gitulah ya, itu disuruh tes rapid test. Jadi kalian harus rapid test, lalu dibawa ke sana rapid testnya, dan sebelum masuk kalian tunjukin rapid test tersebut. Seperti itu. Di tes kesehatan pertama ini tanggal 1 Oktober lah ya, September, Oktober, iya 1 Oktober lah ya, gitulah ya, itulah pokoknya tanggal 1 itu kita masuk terus itu kita dikumpulin dulu di lapangan utama ya, lapangan upacara utama, semua dikumpulin, udah duduk ngacak, yang penting duduk. Setelah duduk kalian dapat arahan, lalu kalian dipanggil satu persatu supaya nomor kalian ngurut. Pada saat itu gue dipanggil, ya 1 sampai 20 ke sana. Oke, gue ke sana 1 sampai 20. Terus selanjutnya sampai 500 pertama, 500 orang pertama. Setelah masuk, gue kan termasuk ke 100 orang pertama ya. Akhirnya 100 orang pertama jalan tuh 100 orang pertama ke belakang, ke gudang tadi, ke tempat gudang pokoknya lah, ke samping gudang, udah kalian taruh barang-barang kalian di sini. Oke, gue taruh barang-barang gue di situ. Nggak, kita nunggu dulu ya, nunggu dokternya siap. Tapi itu 100 orang pertama itu harus tetap kumpul supaya gampang dipanggilnya gitu kan. Setelah itu dokternya udah siap, kita 100 orang pertama disuruh kumpul, kita siap-siap, kita disuruh cuman pakai celana tenis doang. Jadi nggak pakai baju, cuman pakai celana tenis. Udah, kita masuk ke dalam gornya. Dan bagian serunya ada di dalam gornya. Oke, jadi di tes kesehatan pertama itu adalah tes fisik. Diperiksa kesehatan kita bagian luar. Seperti pertama kita diperiksa apakah mata kita juling atau enggak, terus dilihat telinganya ada tindikan atau enggak gitu kan, terus apalagi sih gue lupa. Udah gitu ya, terus dicek varises, dicek kaki kita bebek apa enggak, terus dicek kaki kita apa enggak, habis itu dicek ada ambien apa enggak, ada parikopel apa enggak gitu kan ya. Udah, dan yang serunya itu ketika kita dicek parikopel dan ambien. Dari mana? Itu satu gor. Setengah gor lah, kita setengah gor dulu, setengah orang yang ada di gor gitu ya, disuruh telanjang. Jadi kita kan satu orang ya, kita perumpamaan 4 baris pertama gitu ya, disuruh telanjang. Disuruh telanjang untuk diperiksa parikopel sama ambien. Jadi jangan ngerasa awkward karena kita itu hampir satu ruangan kita disuruh telanjang. Jadi gak usah merasa malu karena bukan lo doang yang telanjang gitu kan ya. Udah diperiksa, setelah diperiksa pokoknya udah selesai, udah keluar gue keluar. Di situ kita langsung kumpul lagi di satu tempat, terus nunggu arahan. Setelah nunggu kita ngumpul terus dapat arahan, oke, yang 1 sampai 100 kalian ke tempat selanjutnya, ke lapangan tembak untuk periksa tinggi berat badan sama gigi. Oke, kita sudah orang pertama kumpul sama, karena tempatnya nggak cukup kan, jadi 1 sampai 40 masuk duluan. Oke, 1 sampai 40 masuk duluan, dia masuk tuh. Kita diperiksa gigi. Gue nggak tahu itu giginya kayak gimana ya, karena itu juga ya gitulah, dan cuman disuruh mangap gitu kan. Mungkin amandel juga diperiksa gitu kan ya. Udah selesai, kita ngantri lagi untuk diperiksa tinggi badan sama berat badan. Gue bingung di situ karena banyak berarti tinggi badan yang berkurang. Seperti contohnya kawan gue yang awalnya dia 172, dia berkurang menjadi 169. Gue kaget dong, jauh banget loh berkurangnya gitu kan. Sedangkan gue sendiri di hari pertama validasi gue 169,5, dan di hari tes kesehatan pertama itu tinggi gue cuma 169,4.
cuman kurang 1 mm dan menurut gue ya no problem lah ya, cuma beda 1 mili, tapi kawan-kawan gue bisa sampai kurang sentimeter gitu kan. Gue jadi kenapa? Ya udah, kita selesai itu dan udah gue kelar tes kesehatan, tinggal nunggu pengumuman. Setelah itu pengumuman kira-kira yang 1-500 orang pertama, 500 orang pertama itu kira-kira pengumumannya itu zuhur. Jadi kita mau menjelang zuhur kita dikumpulin di lapangan bola Lantang 3 tuh. Terus akhirnya diumuminnya adalah seperti ini. Oke, kita kumpul, pokoknya yang nomornya disebutin gugur. Panik dong. Waduh, disebutin nomornya gugur. Ya, ini, ya 20. Gue gugur di tes kesehatan pertama. Oke, gue gugur, but it doesn't matter, gak masalah. Gak sakit, sakit hati sih enggak ya, cuman konyol. Gue ngomong ke diri gue sendiri, lu gagal pertama, sakit sih enggak, konyol ya gitu. Istilahnya lu belum perang tapi lu udah mati duluan gitu. Gue ngomong kayak gitu ke diri gue sendiri. Oke, akhirnya ya udah gue pulang. Terus kan gue sama kawan gue ya, berangkat malam ya. Gue nggak mendengar nomor urut dia tuh. Ya, ini dia lulus nih. Ya gue balik sendiri dong. Udah, akhirnya gue kumpul dulu kan. Soalnya kita kumpul, kita dikasih tahu kita gugur karena apa. Dikasih tahu, dan gue gugur karena ya ada masalah telinga, ada di bagian telinga. Udah, gue balik tuh kan ya. Gue ke gerbang. Terus gue nengok ke belakang, ada dia. Balik bareng. Gue nanya, gagal lu? Ya gue gagal. Kenapa? Ambilin gue sama lu. Caur banget gue itu, kawan yang caur ya. Orang temen gagal itu malah seneng gitu. Asu emang. Udah, kira gagal itu kalau misalkan kita lulus, itu kita lanjut langsung ke psikotes gitu ya, karena waktunya memadai kita akan lanjut langsung ke tes psikotes. Cuman kalau misalkan waktunya nggak memadai, itu besoknya gitu loh, besoknya kita tes psikotes, seperti itu. Jadi seperti itu aja ya cerita gue mengenai tes TNI ya, TNI AL. Dan ya udah, sampai situ doang. Udah, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.